Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Maslamah ibn Abdul al-Malik. Maslamah ibn Abdul al-Malik adalah seorang pangeran Umayyah dan salah satu jenderal Arab paling terkemuka pada dekade awal abad ke-8, memimpin beberapa sepak terjang melawan Kekaisaran Bizantium dan Khazar Haganate. Namanya sangat dikenal karena memimpin pengepungan Arab kedua dan terakhir di ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Dia memulai karir militernya dengan memimpin serangan musim panas tahunan melawan Bizantium di Anatolia. Pada tahun 709, ia menjadi gubernur di Kinasrin, Jazirah, Armenia, dan Adharbajan, memberinya kendali atas perbatasan utara kekhalifahan. Dari posisi ini, ia melancarkan ekspedisi Arab pertama melawan Khazar di seluruh Kaukasus. Saudara laki-laki Maslamah, Khalifah Sulaiman, menunjuknya untuk memimpin kampanye penaklukan Konstantinopel pada tahun 715, namun hal itu berakhir dengan bencana bagi bangsa Arab dan ia diperintahkan mundur oleh penerus Sulaiman, Umar II, pada tahun 718. Setelah saudaranya Yazid II berkuasa, Maslamah dikirim untuk menumpas pemberontakan Yazid ibn al-Muhallab di Irak. Meskipun berhasil, Maslamah dipanggil kembali pada tahun 721, karena kekhawatiran Khalifah atas semakin besarnya kekuasaan Maslamah sebagai gubernur Irak. Maslamah dikeluarkan dari garis suksesi karena ibunya adalah seorang budak selir, namun ia mendapatkan dukungan saudara laki-lakinya yang lain, Hisham. Di bawah Hisham, Maslamah melanjutkan sepak terjang melawan Bizantium dan Khazar, dengan hasil yang beragam. Pada tahun 732, ia digantikan oleh sepupunya, calon Khalifah Marwan II. Maslamah diberikan perkebunan yang luas oleh saudara-saudaranya, menginvestasikan sejumlah besar uang untuk merebut kembali dan mengembangkan lahan pertanian di Bali, Lembah Balih, dan rawa-rawa di Irak Selatan. Perkebunan tersebut diwarisi oleh keturunannya, namun sebagian besar disita oleh dinasti Abbasiyah setelah mereka menggulingkan Bani Umayyah pada tahun 750. Meskipun demikian, untuk menghormati reputasi Maslamah di medan perang, sebagian besar keturunannya terhindar dari penganiayaan besar-besaran yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah. Maslamah adalah putra Khalifah Umayyah Abdul al-Malik ibn Marwan dan saudara tiri Khalifah al-Walid I, Sulaiman, Yazid II dan Hisham. Maslamah sendiri dikeluarkan dari garis suksesi karena ibunya adalah seorang budak selir. Sekitar tahun 691, Abdul al-Malik mengatur pernikahan Maslamah dengan Al-Rabab, putri kepala suku Qaisi Zufar ibn al-Harith al-Kilabi, sebagai bagian dari penyelesaian untuk mengakhiri pemberontakan Zufar melawan Bani Umayyah. Maslamah pertama kali disebutkan sebagai pemimpin, bersama dengan keponakannya Al-Abbas ibn al-Walid, kampanye musim panas tahunan melawan Kekaisaran Bizantium pada tahun 705. Ekspedisi besar pertamanya adalah pada tahun 707-708 melawan kota Tiana di wilayah Bizantium di Tenggara Asia Kecil, yang diluncurkan sebagai pembalasan atas kekalahan dan kematian jenderal terkemuka Maimun orang Margaite pada tahun sebelumnya. Pengepungan berlangsung sepanjang musim dingin dan tentara Arab menghadapi kesulitan besar, namun setelah orang-orang Arab mengalahkan pasukan bantuan Bizantium pada musim semi tahun 708, kota tersebut menyerah. Beberapa bulan kemudian, di musim panas, Maslamah memimpin ekspedisi lain ke Asia Kecil dan mengalahkan pasukan Bizantium di dekat Amorium, sementara pada tahun 709 ia menyerbu wilayah Isauria. Pada tahun yang sama, Maslamah diangkat menjadi gubernur militer Jazirah, Armenia dan Adharbajan, menggantikan pamannya Muhammad ibn Marwan. Hal ini ia tambahkan ke jabatan gubernur Jun Kinasrin di Suriah Utara, yang sudah ia pegang pada masa pemerintahan ayahnya. Jabatannya sebagai gubernur di Kinasrin tidak didokumentasikan dengan baik oleh para penulis sejarah Arab awal seperti jabatannya yang lain. Bersama-sama, komando atas provinsi-provinsi ini secara efektif memberinya kendali penuh atas seluruh perbatasan barat laut kekhalifahan. Dari posisi ini ia melancarkan beberapa sepak terjang melawan Bizantium, menghancurkan Galatia dan menjarah Amasya pada tahun 712, dan merebut Melitene pada tahun 714. Maslamah juga merupakan orang pertama yang mendirikan kekhalifahan di utara Kaukasus, yang menyebabkan dimulainya konflik langsung dengan Khazar. Sumber menyebutkan dimulainya kembali konflik pada awal tahun 707 dengan kampanye Maslamah di Adharbajan dan hingga Derben.
Serangan lebih lanjut terhadap Derbent dilaporkan oleh berbagai sumber pada tahun 708 oleh Muhammad ibn Marwan dan tahun berikutnya lagi oleh Maslamah. Pada tahun 713-14, Maslamah memimpin ekspedisi untuk merebut Derbent, dilaporkan setelah seorang penduduk menunjukkan kepadanya jalan rahasia bawah tanah. Sejarawan Armenia Lewon mengklaim bahwa orang-orang Arab menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan benteng tersebut, merobohkan temboknya. Maslamah kemudian melaju lebih jauh ke wilayah Khazar. Khazar Hagan menghadapi pasukan Arab di kota Tarku, tetapi, selain serangkaian pertempuran tunggal yang dilakukan oleh para jagoan, kedua pasukan tersebut tidak terlibat selama beberapa hari. Kedatangan bala bantuan Khazar di bawah pimpinan Jenderal Alp, memaksa Maslamah untuk segera meninggalkan kampanyenya dan mundur ke Iberia, meninggalkan kampanyenya dengan semua perlengkapannya sebagai tipu muslihat. Sumber-sumber Muslim awal umumnya memuji Maslamah yang memimpin ibadah haji ke Mekah pada tahun 713, meskipun sepupunya Abdul Al-Aziz ibn Al-Walid juga disebut-sebut sebagai pemimpin pada tahun itu. Kepemimpinan Sawaif dan ibadah haji tahunan keduanya merupakan komando bergengsi, yang di bawah pemerintahan Bani Umayyah hampir secara eksklusif dipegang oleh anggota terkemuka dinasti tersebut. Sejak tahun 715 Maslamah menjadi jenderal utama dalam rencana saudaranya, Khalifah Sulaiman, untuk menaklukkan ibu kota Bizantium, Konstantinopel, karena Sulaiman sendiri terlalu sakit untuk memimpin kampanye tersebut secara langsung. Maslamah memimpin pasukan besar, yang menurut sumber berjumlah 120.000 orang dan 1.800 kapal. Pada akhir tahun 715, barisan depan Arab melintasi pegunungan Taurus ke wilayah Bizantium, diikuti Maslamah pada musim semi tahun 716 dengan pasukan utama dan armadanya. Rencana bangsa Arab terbantu oleh terulangnya perselisihan sipil, yang melanda Bizantium sejak tahun 695, Kaisar Anastasius II digulingkan oleh Theodosius III pada tahun 715, yang pada gilirannya ditentang oleh strategos Tema Anatolik, Leo the Isauria. Maslamah berharap untuk menggunakan perpecahan di antara Bizantium untuk keuntungannya sendiri dan memulai kontak dengan Leo, tetapi Leo menggunakan negosiasi tersebut untuk mengecoh jenderal Arab dan menduduki sendiri kota strategis Amorium, yang ingin digunakan Maslamah sebagai markas musim dinginnya. Akibatnya, Maslamah bergerak lebih jauh ke barat, menuju pesisir Tema Tracesian. Di sana ia menghabiskan musim dingin, sementara Leo berbaris melawan Theodosius di Konstantinopel, yang ia masuki pada bulan Maret 717. Pada awal musim panas tahun 717, Maslamah bersama pasukannya menyeberang dari Asia ke Eropa melewati Dardanella, dan melanjutkan pengepungan Konstantinopel dari darat dan laut. Namun angkatan lautnya segera dinetralisir dengan penggunaan tembakan Yunani, dan karena pasukannya tidak mampu mengatasi pertahanan darat kota, pengepungan berlanjut hingga musim dingin, yang sangat parah pada tahun itu, dengan salju menutupi tanah selama 3 bulan. Maslamah telah membawa banyak perbekalan, namun persediaan tersebut segera habis atau hilang. Cerita Arab menyebutkan bahwa Leo kembali menipu jenderal Arab tersebut selama negosiasi untuk menyerahkan atau menghancurkan sebagian besar perbekalan yang ditimbunnya dan tentara mulai menderita kelaparan dan penyakit. Pada musim semi, bala bantuan tiba dalam bentuk 2 armada besar dari Mesir dan Ifriqiya, namun sebagian besar awaknya, yang sebagian besar adalah wajib militer Kristen, pergi ke Bizantium, dan angkatan laut Leo berhasil menghancurkan atau menangkap armada Arab. Bizantium juga mengalahkan tentara Arab yang bergerak untuk membantu para pengepung melalui Asia Kecil, sementara pasukan Maslamah juga harus menghadapi serangan Bulgar, yang memakan banyak korban. Pengepungan tersebut jelas gagal, dan Khalifah baru, Umar II, memerintahkan Maslamah untuk mundur. Pada tanggal 15 Agustus 718, setelah 13 bulan pengepungan, pasukan Arab berangkat. Setelah kegagalannya di Konstantinopel, Maslamah dikirim ke Irak untuk menumpas kaum Khawarij, sebuah sekte Islam yang menentang Bani Umayyah. Setelah kematian Umar dan naik tahtanya saudaranya Yazid II pada tahun 720, ia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan massal Irak yang dipimpin oleh Yazid ibn al-Muhallab, yang ia kalahkan dan bunuh pada bulan Agustus 720. Sebagai gubernur Irak, sebuah kantor provinsi besar yang kewenangannya mencakup bagian timur kekhalifahan, Maslamah memperjuangkan Qais dalam konflik faksi mereka dengan Yaman, yang kepentingannya diwakili oleh Ibn al-Muhallab.
Maslamah memecat semua subgubernur Yamani di Irak dan provinsi-provinsi timur dan membatalkan semua perintah yang dikeluarkan Ibn al-Muhallab saat menjabat. Maslamah segera tidak lagi disukai oleh Khalifah, yang membenci dan takut akan kekuasaannya sebagai gubernur Irak, serta campur tangan dia dalam suksesi Khalifah. Maslamah lebih menyukai saudaranya Hisham daripada putra Yazid, Al-Walid. Yazid memanggil kembali Maslamah dari jabatannya, dengan alasan bahwa ia gagal menyerahkan hasil pajak provinsinya ke ibu kota kekhalifahan, Damaskus, dan menggantikannya dengan anak didik Maslamah Qaisi, Umar ibn Hubara al-Fazari. Maslamah kemudian menghilang dari sumbernya dan muncul kembali pada tahun 725, tak lama setelah kematian Yazid dan aksesi Hisham, yang mengirim Maslamah untuk menggantikan jenderal veteran Al-Jarrah ibn Abdullah al-Hakami di front Kaukasus melawan Khazar. Namun pada awalnya, Maslamah sebagian besar aktif di front Bizantium, dan perang melawan Khazar didelegasikan kepada Al-Harith ibn Amr al-Ta'ai. Pada musim dingin tahun 725, Maslamah memimpin ekspedisi melawan Asia Kecil dari Melitene, yang berpuncak pada penjarahan Kaisarea pada tanggal 13 Januari 726. Bersamaan dengan direbutnya Gangra oleh Abdullah al-Battal pada tahun 727, ini merupakan salah satu keberhasilan besar senjata Arab melawan Bizantium pada tahun 720-an. Beberapa bulan kemudian, dia juga memimpin Saifa Utara yang biasa-biasa saja memasuki wilayah Bizantium. Perhatian Maslamah kemudian dialihkan ke front Khazar, di mana pada tahun 726 terjadi invasi besar-besaran Khazar ke Albania dan Azerbaijan. Kedua belah pihak meningkatkan komitmen mereka pada tahun 727, Maslamah untuk pertama kalinya menghadapi Hagan sendiri. Pihak Arab melakukan serangan, mungkin diperkuat dengan pasukan Suriah dan Jaziran. Maslamah merebut dari Alpas dan mendesak ke wilayah Khazar, berkampanye di sana hingga awal musim dingin memaksanya kembali ke Azerbaijan. Invasi kedua pada tahun berikutnya berakhir dengan apa yang oleh sejarawan Khalid Yahya Blankenship disebut sebagai hampir bencana. Sumber-sumber Arab melaporkan bahwa pasukan Umayyah bertempur selama 30 atau 40 hari di lumpur, dengan hujan terus-menerus, sebelum mengalahkan Hagan pada tanggal 17 September 728. Namun, dampak kemenangan mereka patut dipertanyakan. Maslamah disergap oleh Khazar sekembalinya, dan orang-orang Arab meninggalkan kereta bagasi mereka dan melarikan diri melalui dari Alpas ke tempat yang aman. Setelah kampanye ini, Maslamah kembali digantikan sebagai gubernur oleh Al-Jarrah. Terlepas dari energinya, kampanye Maslamah gagal membuahkan hasil yang diinginkan. Pada tahun 729, bangsa Arab telah kehilangan kendali atas Transkaukasia Timur Laut dan kembali bersikap defensif, dengan Al-Jarrah harus mempertahankan Azerbaijan dari invasi Khazar. Dia kemudian dicatat oleh penulis sejarah Bizantium Theophanes the Confessor sebagai orang yang bertanggung jawab atas penjarahan benteng Charsianon pada akhir tahun 730, tetapi sumber-sumber Arab memuji Muawiyah ibn Hisham atas tindakan ini. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.